Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan dan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama kepada diri kita masing-masing dan juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya mengulang dari konsep dasar-dasar manajemen pendidikan pertemuan yang minggu yang lalu, yaitu konsep-konsep dasar manajemen itu diantaranya adalah planning, activating, dan proses, dan juga kontrol. Cuma tidak kalah pentingnya yang tidak masuk kepada konsep-konsep dasar manajemen pendidikan Islam, yaitu seperti konflik. Padahal kita sebagai pelaksana di salah satu pendidikan itu sebenarnya kita konflik ini masuk kepada konsep-konsep dasar. Kenapa seperti itu? Karena tidak satupun seorang pemimpin di salah satu lembaga itu tidak ada konflik. Seharusnya selain masuk di dalam materi manajemen pendidikan, konflik itu sebenarnya juga masuk dalam konsep-konsep dasar. Sebenarnya seperti itu. Berbicara tentang mata kuliah manajemen konflik pendidikan Islam, kalian harus memahami yaitu ketetapan dan kesesuaian mahasiswa dengan menjelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian konflik, kedua sumber-sumber konflik, ketiga jenis-jenis konflik, kemudian yang keempat strategi penanganan konflik atau resolusi konflik, kemudian yang terakhir adalah tinjauan pendidikan Islam. Kenapa saudara harus memahami tentang konflik? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 176 sudah dijelaskan bahwa kita ini harus memiliki preventif, harus mencegah konflik-konflik yang ada baik di pendidikan maupun di masyarakat. Allah telah menganjurkan dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan. Apa sih pengertian konflik? Konflik itu berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang berarti saling perselisihan dan pertentangan. Sedangkan secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Kita belajar tentang konflik. Yang pertama adalah memfokuskan para anggota pada visi misi dan tujuan organisasi. Karena kalau seseorang itu tidak ada konflik, maka belum tentu mereka memiliki patriotisme terhadap
organisasinya sendiri. Ketika seseorang itu konflik, hikmahnya kita memiliki visi misi yang akurat untuk mencapai tujuan besar. Kedua, memahami orang lain dan memahami keberagaman. Jadi orang yang pernah berkonflik paham bahwa dirinya itu tidak sendirian, sehingga konflik-konflik yang akan terjadi mereka pasti diminimalkan atau preventif, selalu dicegah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Antara organisasi satu dengan yang lain pasti akan berbeda, pasti memiliki inovasi kreativitas yang lain. Apa? Karena tujuannya ingin beda, tujuannya ingin mencapai tujuan yang lebih daripada organisasi yang lain. Yang keempat, meningkatkan keputusan melalui pertimbangan. Jadi ketika organisasi itu akan memutuskan, pasti akan melirik organisasi-organisasi yang lain. Ini apakah keputusan ini apakah lebih baik atau akan mengakibatkan buruk kepada organisasi kita. Sehingga kalau ada konflik pasti selalu ada pertimbangan yang lebih baik. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keenam, menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Apa sih sumber dan jenis konflik? Kalau berbicara sumber, konflik itu sejak Nabi Adam sudah ada, yaitu peristiwanya Habil dan Qabil, merupakan peristiwa konflik yang pertama terjadi di muka bumi ini. Konflik ini tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Hanya sekarang bagaimana kita menghadapi atau membijaksanai konflik yang terjadi kepada kita. Konflik yang pertama adalah konflik individu. Siti Fatimah dengan Farida rebutan sesuatu, itu adalah konflik individu. Kemudian konflik agama yang sering terjadi di daerah-daerah yang minoritas atau mayoritas, seperti yang terjadi di Poso, seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Iran. Itu adalah yang kebanyakan adalah konflik agama. Kemudian konflik rasial, yaitu ras antar suku yang pernah terjadi di Kalimantan antara orang Madura dengan Dayak. Kemudian konflik antar kelas sosial yang miskin, kadang-kadang cemburu sosial sama yang kaya. Kadang-kadang yang kaya juga sakit hati kepada yang kurang mampu. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian konflik sosial yang sering terjadi seperti unjuk rasa di Suramadu ketika itu adalah konflik sosial. Konflik politik seperti yang terjadi antara Bapak Anies Baswedan dengan Pak Ahok. Itu adalah
konflik politik. Kemudian konflik internasional, rebutan wilayah seperti Indonesia dan Malaysia dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis konflik yang terjadi di Indonesia. Kalian bisa memperhatikan tentang jenis-jenis konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik sosial. Ini adalah konflik sosial yang terjadi di Jembatan Suramadu dan banyak contoh-contoh yang lain konflik bahkan lebih parah dari ini ya banyak. Saya kasih tugas ya untuk merespon dari salah satu mahasiswa tentang konflik yang terjadi di Indonesia, terutama yang ditayangkan tadi. Mungkin ada respon dari salah satu mahasiswa, dipersilahkan. Sedikit merespon tentang video yang sudah ditayangkan Bapak tadi, bahwasannya konflik kan sebuah perselisihan atau pertengkaran. Dari video itu terlihat bahwasanya konflik itu juga bisa bersifat positif. Jadi kalau menurut saya tadi sebelum ditayangkan video itu bahwasanya konflik itu bersifat negatif. Karena apa? Selalu bersangkutan dengan masalah, perselisihan, pertengkaran dan lain-lain. Itu cukup sekian respon dari saya tentang tayangan video tersebut. Ya, terima kasih. Memang kalau didengar bahwa konflik itu adalah negatif, padahal itu tergantung dari respon seorang pemimpin. Jadi kalau kita mampu dalam merespon atau mencari win-win solution, itu saya kira konflik itu maka menjadi hikmah yang lebih baik. Seperti yang sudah saya sampaikan, tambah bisa memperkuat mimpi kita dalam salah satu. Ketika seseorang itu ada di salah satu organisasi dan organisasinya itu bersaing, maka dengan adanya perbedaan, dengan adanya konflik itu, masing-masing anggota atau pengikut organisasi itu semakin kuat visi dan mimpi yang mereka akan dilakukan. Kedua, memahami orang lain dan memahami keberagaman. Itu positifnya. Kemudian meningkatkan kreativitas. Kalau misalkan salah satu perusahaan ini mampu membuat produk yang bagus, otomatis karena ada saingan, perusahaan yang ada itu yang kita miliki itu pasti akan berusaha lagi untuk lebih baik lagi. Itu hikmahnya. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Semakin semangat, semakin kuat, semakin lebih semangat lagi untuk memfasilitasi semua kegiatan. Ketika ada yang namanya saingan-saingan. Tapi kalau menurut konsep agama bahwa orang jika ingin menyelesaikan konflik, itu yang pertama adalah uksus salam, yang mana masing-masing personal itu selalu menjadi agen perdamaian. Jadi dibuat damai, dibuat nyaman, dibuat aman. Insya Allah konflik yang besar bisa mengecil, yang kecil bisa hilang dan selesai. Yang kedua, atimu ta'at. Ketika seseorang itu
terjadi konflik, maka yang paling utama kita adalah bisa membantu mereka, baik dengan finansial maupun dengan materi, maupun dengan menggunakan nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Itu termasuk atimut to'am. Jadi membantu tiga adalah wasilul arham. Banyak konflik-konflik yang terjadi ketika menyambung silaturahmi wasilul arham, konflik itu semakin tidak ada, semakin hilang konfliknya. Itu kalau dalam konsep-konsep agama. Kemudian resolusi yang terakhir adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam minimal didoakan. Sekarang strategi penanganan konflik. Yang pertama, pengalaman dalam hal mengenai aneka konflik. Yang kedua, kemampuan menerapkan analisis SWOT dan analisis medan kekuatan terhadap konflik yang muncul ataupun konflik yang akan muncul. Yang ketiga, kemampuan menerapkan pandangan futuristik terhadap konflik yang ada maupun konflik potensial. Yang keempat, menggunakan pendekatan sistemik terhadap kasus konflik. Sedapat mungkin menerapkan pendekatan win-win solution. Mungkin ada pertanyaan yang harus kita diskusikan pada hari ini. Monggo dipersilahkan. Mungkin Laila bisa memberikan contoh apa sih konflik individu? Kalau konflik individu itu terjadi antar individu, Pak. Contoh saya sama dia. Kita itu mengalami suatu permasalahan. Contohnya dia punya utang ke saya tapi gak bayar. Jadi antara saya sama dia pasti akan terjadi konflik. Jadi kita itu akan bertengkar lah. Itu jadi konfliknya gara-gara pinjam uang. Bagus, terima kasih. Mungkin yang lain, apa yang disebut dengan konflik agama? Coba Nafis bisa enggak menjelaskan tentang apa sih konflik agama? Dipersilakan. Jadi konflik agama itu adalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua agama besar. Ada agama Islam dengan Kristen. Atau mungkin seperti yang pernah terjadi di mana masjid atau mushola yang menggunakan pengeras suara yang terlalu keras sehingga mengganggu warga di sekitarnya yang non-muslim. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya yang dan itu adalah contoh-contoh konflik yang terjadi di masyarakat yang sudah dijelaskan konflik individu oleh Laila, kemudian oleh Nafis dijelaskan tentang konflik agama yang mana terjadi antara agama-agama yang ada di Indonesia. Seperti saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa nanti bertemu kembali di materi yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I like to be educated, but I'm so frustrated.